Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang review pada kajian living hadis. Hadis yang berkembang di masyarakat, yang berkembang di umat Islam, lalu diaktualisasikan dalam konteks tradisi atau budaya, inilah yang disebut dengan living hadis. Istilah living hadis ini berbeda dengan living sunnah. Perbedaannya adalah living sunnah dapat dimaknai dengan teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh para sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Jadi bedanya living hadis dan living sunnah adalah living hadis merupakan tradisi budaya lokal, namun living sunnah adalah teladan Nabi yang telah diaktualisasikan oleh para sahabat dan tabi'in dalam kehidupan mereka. Adapun Al-Fatih Surya di Laga, beliau ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan living hadis adalah didasarkan atas adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat Islam kepada hadis. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan karena terbatas pada tempat itu saja atau terbatas pada daerah tertentu. Dan juga bisa jadi pada daerah yang lebih luas dari daerah tersebut. Pada prinsipnya, adanya lokalitas bentuk praktek dalam masyarakat. Fenomena living hadis ini bisa dalam bentuk respon atau praktek perilaku suatu masyarakat yang terinspirasi oleh hadis Nabi. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa living hadis adalah pengamalan hadis dalam kehidupan masyarakat umat Islam sehari-hari, tetapi juga menyangkut praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengamalan pada kehidupan sehari-hari. Praktek tersebut didasarkan pada pengamalan hadis sebagai sumber inspirasi. Jadi yang dimaksud dengan living hadis di sini dapat disimpulkan bahwa adanya pengamalan hadis dalam kehidupan masyarakat atau juga tradisi pada kehidupan masyarakat yang terinspirasi oleh hadis Nabi. Living hadis juga tidak terpaku pada praktek belaka. Akan tetapi, living hadis ini juga dapat menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengamalan pada suatu masyarakat di suatu daerah atau suatu tempat. Living hadis ini ada 3 variasi. Yang pertama tradisi tulis, yang kedua adalah tradisi lisan, dan yang ketiga adalah tradisi praktek. Tradisi tulis ini biasanya berbentuk tulisan, yang dimana ada tulisan tertentu yang terpampang di suatu tempat atau suatu lokasi yang strategis, dan diyakini bahwa tulisan tersebut berasal dari Nabi atau tulisan tersebut merupakan sebuah hadis. Contohnya adalah yang sering kita lihat ya di berbagai tempat, an-nazafatu minal iman, yang berarti kebersihan itu sebagian dari iman. Tulisan ini dianggap oleh masyarakat sebagai hadis. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah agar kita selaku umat Islam dan masyarakat bisa untuk menjaga kebersihan, karena pada tulisan tersebut ditegaskan bahwa kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Lalu tradisi lisan ini sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan pada masyarakat. Misalnya ada tradisi pada subuh di hari Jumat itu membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan. Adapun contoh dari living hadis yang ada di sekitar tempat saya, itu salah satu contoh adalah di masjid dekat rumah saya.
Jadi setiap malam, setiap pagi, setiap subuh di hari Jumat, sholat subuh di hari Jumat, itu ada kebiasaan bahwa imam membaca surah As-Sajdah, dan juga untuk rakaat pertama dan surah Al-Insan untuk rakaat kedua. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ah alif lam tamzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan hina min dahr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra' fi salatil jum'ah suratul jum'ah, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh pada hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah, dan juga Hal Ata 'alal Insan, yaitu surah Al-Insan. Adapun untuk sholat Jumat, Nabi Muhammad SAW membaca Quran surah Al-Jumu'ah dan juga Quran surah Al-Munafikun. Itulah contoh living hadis yang ada di sekitar masyarakat saya, di sekitar daerah saya. Adanya tradisi atau kebiasaan untuk membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada setiap subuh di hari Jumat, itu disandarkan pada hadis Nabi yang telah saya bacakan tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.